Halo pemirsa review buku. Kali ini channel review buku akan menceritakan tentang seorang pemuda yang hidup pada tahun 1960-an dan merupakan seorang aktivis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Nama pemuda ini adalah Sohok Gi. Dia adalah seorang aktivis mahasiswa yang turut andil dalam menurunkan kekuasaan Orde Lama. Sohok Gi lahir di Jakarta pada tahun 1942 pada tanggal 17 Desember. Gi merupakan anak keempat dari 5 bersaudara keluarga Solipit. Ayah Sohok Gi adalah seorang novelis. Sejak kecil, Sohok Gi sudah terbiasa mengunjungi perpustakaan umum dan taman-taman bacaan di pinggiran Jakarta bersama kakaknya yaitu Sohok Jin. Lahir dari keluarga novelis membuat Sohok Gi begitu dekat dengan sastra. Seorang peneliti menyebutkan bahwa sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, Sohok Gi sudah membaca buku-buku bacaan yang serius, seperti buku-buku karya Pramoedya Anantatur. Gi menamatkan pendidikan SMA-nya di Sekolah Kanisius jurusan sastra. Selama mengenyam pendidikan di Kanisiuslah, minat Sohok Gi terhadap sastra semakin mendalam dan ia juga semakin menyukai pelajaran sejarah. Dari sinilah kesadaran berpolitiknya Gi mulai bangkit dan akhirnya membuat catatan-catatan perjalanan Sohok Gi semakin tajam dan mulai penuh kritik. Setelah menamatkan pendidikannya di Kanisius, Sohok Gi kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia. Gi memilih masuk Fakultas Sastra dan mengambil jurusan sejarah. Pada saat menjadi mahasiswa ini, Gi mulai menjadi aktivis kemahasiswaan. Gi menjadi salah satu pendiri Mapala UI, yaitu Himpunan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia, di mana salah satu kegiatan yang terpenting mereka adalah naik gunung. Gi juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Tulisan-tulisannya banyak dimuat di media massa, seperti Kompas, Harian Kami, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Raya. Pada tahun 1983, Gi menerbitkan buku yang berjudul Catatan Seorang Demonstran yang merupakan buku harian Gi sendiri. Buku lain yang diterbitkan adalah Zaman Peralihan. Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan pada tahun 1997 dan Di Bawah Lentera Merah pada tahun 1999. Salah satu hal yang membuat Gi marah terhadap pemerintahan yang ada di Indonesia adalah karena Gi pernah melihat seorang laki-laki miskin, tetapi dia bukan pengemis, tetapi karena kelaparan, lelaki itu kemudian memakan kulit mangga. Gi kemudian bergumam di dalam hati dan tulisannya. 200 meter di sana, di istana sana, sang paduka mulia presiden tengah bersendang gurau dengan istri-istrinya. Sebelum meninggal, Sohok Gi bercerita kepada kakaknya tentang kegelisahan yang akhir-akhir ini dia alami. Dia mempertanyakan apa gunanya yang dia lakukan ini. Dia menulis dan mengkritik terhadap orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang dia anggap tidak benar dan salah. Kemudian apa yang dia lakukan itu membuat dia semakin banyak musuh dan semakin sedikit orang yang memahami Gi. Gi pun merasa bahwa apa yang dia lakukan ini tidak merubah keadaan. Oleh karenanya, dia pun mulai mempertanyakan apa yang dia lakukan itu. Padahal dia ingin menolong rakyat yang tertindas. Tetapi ketika itu tidak mengubah keadaan, lantas apa gunanya yang dia lakukan itu? Dalam pikiran Gi, apakah ini tidak seperti onani yang konyol? Oleh karenanya, Gi kadang-kadang merasa sungguh kesepian. Kakak Gi yang bernama Solipit benar-benar memahami kenapa Gi bisa berpikiran seperti itu. Sebab Gi mengkritik di koran-koran.
dan bahkan seringkali menyebutkan namanya sendiri. Oleh karenanya Gi seringkali mendapatkan surat-surat kaleng yang menghina, yang kemudian memaki-maki bahwa dia Cina, yang harus kembali ke negara asalnya, seperti itu. Ibunya juga mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Gi, bahwa apa yang dilakukan oleh Gi itu tidak berguna, kemudian kamu juga nggak dapat apa-apa dari situ, kamu nggak dapat uang, kamu cuma cari musuh doang. Ketika Gi jatuh cinta dengan seorang gadis, maka orang tuanya pun tidak setuju. Padahal Gi sudah seringkali berbicara dan mengobrol dengan ayahnya. Dan ayahnya pun mengagumi Gi dengan keberaniannya dalam tulisan-tulisannya. Tetapi untuk mengizinkan anaknya berhubungan dengan Gi itu terlalu beresiko untuknya. Seorang temannya dari Amerika untuk Gi datang dan menceritakan tentang pertemuannya dengan si tukang peti mati. Si tukang peti mati itu bertanya untuk siapa peti mati ini dibuat. Si teman itu menjawab untuk Sohok Gi. Si tukang peti mati itu kemudian kaget dan bertanya kembali, Sohok Gi yang sering kali menulis di koran-koran? Iya, jawab temannya. Lantas, si tukang peti mati itu kemudian menangis, sehingga membuat teman Sohok Gi itu kemudian kebingungan. Dia berusaha bertanya kenapa si tukang peti mati itu menangis. Tetapi kemudian, si tukang peti mati itu terus saja menangis dan hanya menjawab, dia orang yang berani, sayang dia meninggal. Jenazah Sohok Gi ini pun kemudian dibawa oleh pesawat Auri, dan pilot yang membawa jenazah Sohok Gi ini kemudian bertanya apakah jenazah yang dibawa ini adalah Sohok Gi, dan kemudian sang kakak pun membenarkan. Si pilot itu pun berkata, saya kenal Sohok Gi, saya sering membaca tulisan-tulisannya. Sayang sekali dia meninggal. Dia mungkin bisa berbuat lebih banyak untuk negeri ini. Pernahkah Gi membayangkan bahwa tulisannya akan dibaca oleh seorang penerbang Auri atau seorang tukang peti mati di daerah Malang? Sohok Gi begitu gemar mengutip seorang filsuf Yunani. Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu, maka berbahagialah mereka yang mati muda.